atau landasan dalam beribadah. Begini, yang menentukan ibadah itu diterima atau tidaknya, itu syaratnya adalah dua: mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ikhlas. Ini yang menentukan ibadah itu diterima atau tertolak. Oke. Namun yang menentukan apakah ibadah itu sempurna atau cacat itu tidak lepas dari tiga perkara. Tiga perkara ini yang akan kita bahas, yang kita sebut dengan pilar-pilar ibadah atau landasan-landasan di dalam beribadah. Pilar satu, mahabbah. Kemudian kedua, roja. Kemudian yang ketiga, al-khauf. Kata ini tidak asing di telinga kita, mudah. Kata ini tidak asing. Mahabbah, roja, kemudian khauf. Baik, saya ulang kembali. Yang menentukan apakah ibadah itu sempurna atau tidaknya itu tergantung pada tiga istilah ini. Nah, nanti akan kita ketahui sebenarnya posisi ibadah kita itu sempurna atau tidak, cacat atau benar, iya kan? Sempurna atau bermasalah. Maka dilihat dari tiga ini. Ibadah apapun itu, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu zikir, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Pertama, mahabbah di sini maksudnya adalah rasa cinta yang mendalam terhadap Allah. Rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Yang kedua, ar-roja, berharap amal diterima. Dan surganya. Kemudian yang ketiga, takut dengan azabnya. Saya ulang kembali, manakala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mesti terpenuhi. Jika ingin sempurna ibadah kita, maka mesti terpenuhi tiga perkara ini. Satu, mahabbah. Yang kedua, roja. Yang ketiga, khauf. Oke. Mahabbah di sini, rasa cinta yang mendalam kepada Allah, bisa dilihat dari tandanya. Apa tandanya? Satu, dia mendahulukan Allah dalam hal apapun.
Kemudian yang kedua, niat ibadahnya tidak melenceng. Kemudian yang ketiga, beribadah tidak dalam keadaan terpaksa. Saya ulang kembali, kalau kita ingin melihat, menganalisa bahwa ibadah yang selama ini kita lakukan itu didasari rasa cinta atau tidak, maka bisa kita lihat tanda yang ada di dalam diri kita. Tandanya apa? Pertama, apakah kita mendahulukan Allah dalam hal apapun? Yang kedua, apakah dia beribadah itu dalam keadaan terpaksa atau tidak? Ya kan? Beribadah tidak dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga, niat ibadahnya tidak melenceng. Jadi bisa kita lihat di sini bukan? Kalau ada seseorang yang ibadah itu dinomorduakan atau Allah itu dijadikan menjadi urutan yang kedua, berarti bermasalah rasa cinta. Paham sampai sini? Kenapa dia dahulukan kerjaan daripada sholat? Berarti lebih cinta dia kepada kerjaannya daripada sholat. Di dalam Islam kita diperintahkan bahwasanya mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari apapun, sekalipun itu adalah orang tua kita. Kita wajib mencintai Allah dan Rasulullah melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Oke. Maka manakala ibadah seseorang itu tidak dirasai, tidak disertai dengan rasa cinta, pasti Allah akan dinomorduakan. Satu. Yang kedua, dia beribadah pasti dalam keadaan terpaksa. Apa contohnya? Kenapa sholat? Nanti kalau nggak sholat, marah mak saya. Nah, kenapa menutup aurat? Nanti kalau nggak menutup aurat, merepet pula ayah saya. Nah, kenapa bersedekah? Nanti kalau tidak bersedekah, lancip keluarga. Nah, hingga pada akhirnya apa? Dia beribadah itu dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang ketiga, niat ibadahnya melenceng. Manakala dia memilih untuk sholat, namun niat sholatnya itu bukan dia tujukan kepada Allah, tapi dia tujukan kepada makhluk. Kenapa? Karena dia lebih mencintai makhluk daripada Allah. Lebih mencintai makhluk daripada Allah, sehingga ibadahnya itu dia tujukan kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apakah kita beribadah itu dalam keadaan terpaksa atau benar-benar rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kedua, insyaallah. Cukup jawab masing-masing. Oke. Kalau tidak disertai dengan rasa cinta yang mendalam, maka berkurang nilai ibadahnya. Paham ya? Berkurang nilai ibadahnya. Jadi ini senada dengan ikhlas sebenarnya mudah. Apa yang menjadi sebab seseorang tidak ikhlas? Maka jawabnya karena tidak ada rasa cintanya kepada Allah, atau bermasalah rasa cintanya kepada Allah. Kenapa nggak muncul rasa cinta itu kepada Allah, Ustaz? Maka jawabnya, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah secara mendalam. Dia tidak mengenal
rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jahil pengetahuannya tentang ilmu agama. Itu semuanya yang menjadi sebab dia tidak cinta kepada Allah. Kenapa begitu cinta dia kepada anaknya? Karena dia sangat kenal dengan anaknya. Kenapa seorang anak sangat cinta kepada orang tuanya? Karena anak tersebut tahu betapa besar kasih sayang orang tuanya kepada dia. Maka muncullah rasa cinta. Begitu muncul rasa cinta itu udah, tanpa disuruh pun anak itu, dia akan selalu berbakti kepada orang tuanya. Dia nyapu rumah dalam keadaan tidak terpaksa. Dia cuci piring dalam keadaan tidak terpaksa. Kenapa? Karena rasa cinta yang mendalam. Oke. Nah, ini menjadi bahan evaluasi. Sudahkah ibadah kita selama ini dilandasi rasa cinta atau tidak? Kalau belum, maka berusahalah untuk sampai ke sana. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kenali Allah. Bagaimana agar mengenali Allah? Tidak ada cara lain kecuali dengan memahami Al-Quran. Jelas? Kira-kira muncul nggak sayang itu kepada Allah kalau kita tidak paham Al-Quran? Nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, roja. Roja itu berharap amal diterima, berharap masuk surga dari ibadah yang kita lakukan. Tandanya bisa kita lihat, dia akan maksimal beribadah. Maksimal beribadah. Kemudian muncul kekhawatiran amal ibadah tidak diterima. Tanda yang kita bisa lihat di dalam diri kita, apakah kita beribadah itu didasari dengan roja, berharap amal diterima dan surganya, maka bisa kita lihat apakah saat ini kita maksimal beribadah atau tidak. Kenapa orang ketika beribadah tidak maksimal? Maka jawabnya karena bermasalah rasa harapnya kepada Allah. Tapi kalau saya sampaikan seperti ini Bunda, ibu-ibu nanti selesai ngaji itu di luar ada piring sejumlah 1000. Ada 1000 piring. Kita cuci sama-sama dengan bersih tanpa ada noda sekalipun, dan kita akan diberikan masing-masing itu uang sebesar 100 juta. Kira-kira gimana piring itu? Kenapa kita semangat mengerjakannya? Ada imbalannya. Nyata. Ada imbalannya. Hingga akhirnya kita maksimal dalam beribadah. Kenapa orang yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting umroh, yang penting, semua ibadahnya hanya yang penting. Nah, dia tidak lagi bermaksud yang penting sudah sholat. Dia tidak memikir apakah sholatnya itu diterima atau tidak. Oke, yang penting zakat, yang penting sedekah, yang penting haji, yang penting umroh, yang penting melaksanakan ibadah-ibadah lain. Tapi dia tidak berpikir, kira-kira ibadah yang aku lakukan ini sudah maksimal atau belum. Kalau dia merasa bahwa ibadahnya itu belum maksimal, maka terus dia akan memaksimalkan ibadahnya. Kenapa? Karena semakin besar rasa harapnya kepada Allah. Maka gampangnya begini Bunda, semakin besar rasa harapnya kepada Allah, amalnya diterima,
berharap masuk surga, maka semakin semangat dia dalam beribadah. Dia tidak akan merasa cukup dengan sholat 5 waktu. Dia akan melaksanakannya dengan sholat sunnah rawatib. Ketika dia sudah melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad, tidak cukup, dia belum merasa puas. Dia melaksanakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Paham ya? Seperti sebelum sholat asar, sholat sunnah sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya, itu kan rawatib ghairu muakkad. Dia tidak cukup dengan ibadah sholat saja, dia akan senantiasa bersedekah. Dia tidak cukup dengan bersedekah, dia akan senantiasa menebar manfaat pada orang lain. Kenapa? Karena besar rasa harapnya bahwasanya ibadah yang dilakukan selama ini dapat diterima, dan setelah itu mengharapkan surganya Allah. Nah, ini menjadi kunci, Bunda. Menjadi kunci. Kenapa ibadah itu sempurna atau tidak? Maka bisa dilihat dari 3 perkara ini. Oke. Kemudian, khauf bisa dilihat kalau takut dengan azabnya, maka dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Pernah dengar atau lihat, atau mungkin ada di antara kita, di satu sisi dia beribadah, di sisi lain dia bermaksiat. Malam dia ibadah, pagi dia maksiat. Atau sebaliknya, pagi dia ibadah, malam dia maksiat. Atau ada orang yang setelah sholat, dia saat itu beribadah, keluar dari sholat, dia kembali berbuat maksiat. Kenapa? Kenapa, Bunda? Nih jawabannya, karena nggak ada rasa takutnya dengan azab Allah. Tidak ada rasa takutnya. Yang ada hanya rasa harap. Taunya cuma berharap sholat, zakat, sedekah, ya kan, umroh, haji, tapi maksiat tetap jalan. Kenapa tuh? Kenapa? Rasa takut. Bermasalah rasa takutnya. Kira-kira kalau tertanam di dalam diri itu secara mendalam, takut terus amal itu tidak diterima, hasilnya apa? Dia maksimal beribadah. Oke. Takut masuk dalam neraka, dia akan maksimal beribadah dan menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa. Nah, hari ini banyak kita temukan ada di satu sisi dia beribadah, di sisi lain dia bermaksiat. Kenapa muncul orang seperti itu? Maka jawabnya ini. Bisa takut. Gak usah jauh-jauh, kita berikan contoh. Bagaimana kalau kita disandingkan dengan pasangan, ya, yang punya pasangan, mohon maaf, suami yang punya kuasa, tapi temperamen arogan. Gimana? Pemarah dan lain sebagainya. Gimana kira-kira? Takut. Satu, kita akan hati-hati berbicara. Pasti hati-hati berbicara. Maksimal ketika melayaninya. Kenapa? Supaya tidak marah. Nih, Takut nggak marah. bahaya, salah sedikit ngomong, merepet kawan tuh. Nah, ya kan, salah bertindak, marah. Ya kan, mau melarikan diri, punya kuasa. Kenapa? Karena begitu besar rasa takutnya kepada pasangannya. Harusnya perasaan itu juga lah ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maka salah besar jika ada orang yang mengatakan
bahwasanya ibadah ini cukup dilandasi dengan rasa cinta. Salah. Salah juga kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ibadah ini cukup dilandasi dengan rasa harap. Kalau orang yang mendominasi rasa takut saja kepada Allah, kira-kira bagaimana? Maksimal ibadahnya. Ini nggak ada, Bu. Ini sama ini nggak ada. Yang ada di dalam dirinya takut saja kepada Allah. Kira-kira apa dampak buruknya? Tidak bermaksiat. Putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa, udah pasti putus asa dengan rahmat Allah. Sekali dia melakukan dosa, karena dihantui rasa takut, saya masuk neraka deh. Tak ada lagi kesempatan taubat. Iya kan? Yang ini tak ada. Akhirnya apa? Stres. Dia akan terus dihantui dengan masa lalunya. Kenapa tuh? Karena yang mendominasi ini. Kalau ada orang hanya yang mendominasi adalah berharap saja, kira-kira bagaimana? Rasa takutnya nggak ada. Itulah dia. Sholat iya, mengumpat iya. Oke. Puasa iya, mencuri juga iya. Apalagi sedekah iya, riba juga iya. Benar, Ustaz. Itu kenapa? Besar rasa harapnya tapi tak ada rasa takutnya. Apalagi kalau ada manusia yang selalu punya prasangka seperti ini dalam hatinya. Kan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Itu apa artinya? Berarti yang lebih mendominasi apa? Saya aja yang mudah berpikir. Kalau ada seseorang yang di dalam hidupnya dia selalu ketika ingin melakukan dosa, dia lakukan dosa itu tertanam di dalam hatinya. Kan Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Lakukan sajalah. Nanti setelah itu baru bertaubat. Itu apa? Yang besar apa? Ini yang besar. Tapi nggak ada rasa takut. Dia bermain-main gitu. Bermain-main di situ. Di sifat Allah Maha Tahu, Maha Tawwab, Maha Ghafur, Maha Ghaffar. Ya apa-apa, umur 50 tahun. Umur 50 tahun baru tahu. Sekarang nikmati saja lah itu. Selagi bisa ya, kan lalai saja lah. Kan kita sudah tahu Allah itu Maha Penerima taubat. Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada bro. Setiap dosa apapun yang dilakukan manusia pasti Allah ampuni. Ngapain takut? Udah buat dosa saja lah. Oke, itu kenapa? Ini dia. Roja. Paham ada? Pernah nggak ketemu dengan orang, mohon maaf, suami selingkuh, selingkuh, tapi digugat cerai sama istrinya nggak mau. Kenapa? Karena rasa cinta. Tapi kenapa dia selingkuh? Kenapa? Dia nggak mau digugat cerai oleh istrinya, tapi dia tetap selingkuh. Kenapa? Dia mendominasi rasa cinta. Dia nggak tahan berpisah dengan istrinya, tapi nggak ada rasa takut. Maka ini harus seimbang semuanya dalam hati kita. Jadi ini harus ada. Jelas ya? Tapi ingat, kembali lagi, bagaimana agar memunculkan ini? Pelajari Al-Quran secara mendalam. Pelajari Al-Quran secara mendalam. Kenali Allah. Muhasabah nikmat selama ini. Salah satu di antara cara terbaik bagaimana agar muncul rasa harap itu kepada Allah. Coba kita muhasabah nikmat kita selama ini yang kita terima. Kita muhasabah ke belakang.
Betapa banyak sesuatu yang aku khawatirkan di masa lalu, tapi sampai saat ini Allah memberikan pertolongan. Sampai saat ini aku masih hidup. Dulu aku takut nggak punya anak, Allah anugerahkan anak. Dulu aku nggak takut nggak punya kendaraan, Allah anugerahkan kendaraan. Dulu aku rumah kontrak, ingin rumah sendiri, Allah anugerahkan rumah pribadi. Dulu aku takut anakku tidak memiliki, tidak punya jodoh. Ternyata apa? Allah sandingkan anaknya. Oke, udah. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Dulu suamiku punya masalah seperti ini, muncul rasa khawatir saja, Allah berikan pertolongan. Sekarang masih tetap seperti itu dia kepada Allah. Kalau dapat masalah, masih takut saja. Padahal selama ini Allah memberikan pertolongan. Maka muhasabah nikmat itu. Ibadah tak bertambah, tapi rezeki terus bertambah. Sholat tetap seperti itu saja, tapi rezeki tetap bertambah. Ya kan? Jadi harusnya sikap kita itu semakin banyak rezeki yang kita terima, semakin banyak pula ibadah. Semakin banyak rezeki yang Allah berikan, tapi ibadah tetap di situ saja, diam di tempat. Betapa sayangnya Engkau ya Allah kepada kami. Buat dosa, iya kan? Buat dosa tidak diwafatkan langsung, tapi masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Itu kan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalaulah begitu cara dia berpikir, maka muncul rasa hati. Gimanakah orang takut kepada Allah kalau dia tidak tahu apa dampak atau konsekuensi dari setiap maksiat-maksiat yang dia lakukan? Pasti dia tidak akan takut. Dia akan memakan harta riba karena dia tidak tahu hukuman dari riba. Paham ya? Dia akan dia akan mudah bermaksiat karena dia tidak tahu gambaran azab Allah yang dia lukiskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jelas sampai sini? Maka pilar ibadah itu ada berapa? 3. Rukun ibadah? Rukun ibadah jangan sampai hilang mudah. Maksudnya dapat pangkal, hilang dia. Rukun ibadah ada 3: mengikut panduan Al-Quran, Sunnah, ikhlas. Masalah ibadah itu diterima atau tidak tergantung 3 ini. Apakah amalnya ikut Al-Quran, Sunnah, apakah dilandasi dengan keikhlasan. Pilar ibadah yang menjadikan ibadah itu sempurna atau tidaknya, cacat atau sempurna, maka dilihat dari 3 perkara. Apa itu? Apakah dia beribadah dilandasi dengan rasa cinta, berharap amal diterima, dan masuk surga, dan takut dengan azab. Ini harus selalu ada di dalam hati setiap seorang hamba, dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi kalau ingin mengumpat, bicarakan keburukan tetangga, ingat ini. Nah, ya Allah, sampai-sampai engkau gambarkan dosa mengumpat itu kan, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap yang mencela dan mengumpat. Allah gambarkan di situ orang yang seperti itu hidupnya narullahil muqadah, dia masuk ke dalam neraka hutomah. Iya kan? Ini kan penyakit yang susah untuk disembuhkan di tengah-tengah masyarakat, mengumpat. Nah, apalagi
perempuan, sikit. Jangankan itu, nggak usah di luar sana. Kadang di masjid ustadznya ngomong, ustadznya apa namanya, ustadznya ceramah, berpaling saja sedikit. Di luar sana ibu-ibu sudah pada mau ngobrol. Siapa dia? Makanya para ustadz itu selalu kalau ceramah ibu-ibu. Ibu-ibu, kenapa? Ya nggak yang bapak-bapaknya mudah diatur mudah. Ibu-ibunya nggak bisa, susah diatur. Sedikit berpaling ustadznya sudah mau ngobrol di ujung sana. Makanya itu rahasia kenapa ustadz-ustadz ini kalau ngisi ceramah, tampil akbar atau apapun itu kumpul ya kan. Yang disebut ibu-ibu nggak bapak-bapak gitu. Nah, karena yang suka ngobrol itu siapa? Ibu-ibu. Oke. Tidak di sini udah. Sini ya juga. Sama Ustaz. Baik. Paham sampai ini? Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini sudah kita bahas. Oke? Intinya nanti kita akan sampaikan di akhir bulan. Oke, kesimpulan dari Al-Fatihah. Yang penting paham dulu alur ceritanya. Ya, intinya apa? Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup itu senantiasa beribadah. Bukan hanya itu, tapi ibadah itu juga wajib ditujukan kepada Allah. Oke, dan ibadah itu sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-batinah wal zahirah. Sudah kita bahas. Rukun ibadah juga sudah kita bahas. Pilar-pilar dalam beribadah juga kita bahas. Cuman menariknya di dalam ayat ini Allah tidak menyebut iyyaka a'budu. Apa kira-kira perbedaannya, Bunda? Apa perbedaan iyyaka na'budu dengan iyyaka a'budu? Kalau a'budu, aku beribadah, aku menyembah, aku mengabdikan diri. Kalau na'budu, kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Apa maksudnya? Kenapa Allah tidak memakai redaksi a'budu tapi na'budu? Lihat, Allah ingin membimbing kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya beribadah itu jangan sendiri-sendiri, jangan soleh sendiri. Sibuk emaknya tiap hari menghadiri majelis ilmu, tapi anaknya dia biarkan lalai. Sibuk emaknya menutup aurat, tapi anaknya dia biarkan membuka aurat. Sibuk suaminya menghadiri majelis ilmu, tapi ilmu yang dia dapatkan itu tidak dia bagi kepada istri dan anaknya. Itu bertentangan dengan prinsip iyyaka na'budu. Kepadamu kami beribadah. Paham ya? Paham sampai sini Bunda? Nah, jadi soleh sendiri itu bukanlah perbuatan yang baik. Kira-kira enak nggak masuk surga sendiri? Nabi Adam aja bosan sendiri di surga, sehingga dia minta
Ada pendamping hidupnya siapa? Hawa atau Hawa? Hanya pedas atau besar? Habis. Setiap awal. Nomor 1 atau nomor 2 Bunda? Nomor 2. Ya. Salah. Salah besar. Kalau Hawa itu nafsu. Hawa nafsu. Nah, kalau Hawa itu baru istri Nabi Adam. Hapedas benar. Cuma dalam bahasa Indonesia kan nggak ada bentuknya hapedas atau habesar. Ya tetap seperti ini kan. Cuma orang nggak tahu ini hapedas atau habesar. Nah, oke. Baik. Sampai Nabi Adam itu meminta agar dia didampingi oleh seorang perempuan. Nah, kembali lagi. Sampai sini paham ya, bahwasanya kita hidup hanya untuk mengabdikan diri. Tujuan kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Paham ya? Berarti tujuan kita hidup itu apa? Ibadah. Allah posisikan ibadah itu pada surah pertama di dalam Al-Quran, bahwasanya untuk mengingatkan kita jangan pernah kita lepas dimanapun kita berada, kemanapun kita, bergerak kemanapun kita, dimanapun posisi kita, jangan pernah untuk lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Itu Ka'bah kalau kita tawaf, boleh nggak kita tawaf itu keluar dari Masjidil Haram? Boleh kan? Kenapa? Kita harus di dalam Masjidil Haram. Allah ingin memberikan isyarat kepada setiap hambanya, hidup ini harus bergerak, tapi dimanapun engkau tetaplah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Itu filosofinya. Apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, entahkah dia dokter, entahkah dia polisi, guru matematika, guru bahasa Inggris, apapun itu, polisikah dia, tentarakah dia, jangan lupa untuk beribadah. Niatkan semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi catatan penting, ya, yang sering dilupakan oleh manusia, bahwasanya menganggap ibadah itu hanya sebatas melaksanakan rukun Islam saja. Yang penting masuk Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga yang lain itu tidak dianggap ibadah. Padahal kita hidup mesti senantiasa beribadah. Di luar sholat dan di dalam sholat mesti ada nilai ibadahnya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Wa iyyaka nasta'in. Wa dan iyyaka kepadamu. Mau ditujukan kepada siapa? Allah. Ya. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Baik. Nasta'in ini terambil dari kata aunun, pertolongan atau bantuan. Pertolongan atau bantuan. Surah Al-Ma'un maknanya apa? Surah bantuan. Wa ta'awun. Pernah mendengar istilah itu Bunda? Saling tolong menolong, terambil dari kata ini ta'awun.
nasta'in itu kami memohon pertolongan. Dikenal dengan istilah isti'anah. Isti'anah. Memohon pertolongan. Kalau isti'anah memohon perlindungan. Kita sebutkan isti'anah memohon perlindungan. Kalau isti'anah memohon pertolongan. Apa yang dimaksud dengan isti'anah? Memohon, saya tulis di sini ya. Memohon pertolongan kepada Allah dalam hal kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Memohon pertolongan kepada Allah dalam hal kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Sekarang muncul pertanyaan, dan kepadamu, sering diterjemahkan, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berarti tempat untuk dimintai pertolongan hanya Allah. Saya ulang kembali, tempat untuk meminta pertolongan hanyalah Allah. Dalam hal kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Mohon maaf. Oke. Tempat untuk memohon pertolongan hanyalah Allah. Kalimat yang terkandung pada isti'anah ini adalah bahwasanya dia percaya kepada Allah. Orang kalau sudah percaya kepada Allah, hasilnya apa, Bunda? Hasil dari percaya kepada Allah, dia akan menyandarkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah. Dia akan menyandarkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah. Hasil dari menyandarkan seluruh urusan hidup itu kepada Allah apa? Dia akan selalu berdoa. Maka hasilnya dia akan selalu senantiasa berdoa. Kenapa orang sering dia tidak pernah lepas dalam hidupnya untuk sering berdoa? Karena dia sadar bahwasanya seluruh urusan hidupnya itu dalam pengaturan Allah. Sehingga berangkat dari keyakinan itulah dia menyandarkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia sandarkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah? Karena dia yakin bahwa hanya Allah yang dapat menyelesaikan urusan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Gampangnya seperti itu, Bunda. Makanya kenapa orang tidak berdoa? Ada manusia yang jarang sekali berdoa. Kira-kira apa sebabnya?
Saya ajak terus nih Bunda berpikir. Kira-kira apa? Ya, sombong. Kenapa dia sombong? Karena menganggap bahwasanya semua keberhasilan yang dia terima itu hasil usahanya. Itulah sebabnya sebelum Allah menyampaikan ayat ini terlebih dahulu Allah sampaikan sifatnya. Allah itu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau begitu hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Kalau begitu hanya Allah lah, hanya beribadah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Makanya disebutkan sifat Allah dulu, yakni Rabbul Alamin, dia yang mengatur alam semesta. Makanya terbantahkan, mohon maaf, kenapa Tuhan selain Allah itu, mohon maaf, bukan Tuhan selain Allah, agama-agama yang lain itu kita tidak percaya bahwasanya mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah itu. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mengakui mereka dia itu Tuhan, sedangkan dia itu diciptakan? Oke, bagaimana mungkin kita menganggap dia sebagai Tuhan sebelum bahwasanya umur dunia ini sudah lama, bukan? Dia baru hadir, lantas kita sematkan dia sebagai Tuhan. Manusia-manusia yang menganggap di sana bahwasanya batu-batu itu adalah sebagai mereka sembah, mengusir nyamuk dan lalat saja di hidupnya nggak bisa. Oke. Menariknya di dalam ajaran Kristen, di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Baru, bahwasanya Yesus itu disunat. Oke, agama yang disyariatkan untuk disunat siapa? Islam. Oke. Kemudian apalagi Yesus itu berpuasa. Agama yang disyariatkan untuk berpuasa siapa? Islam. Nah, berarti kalau cinta Yesus, caranya bagaimana? Masuk Islam. Karena hanya syariat Islam yang mengamalkan amalan-amalan yang dibawa oleh Yesus. Lanjut, kita lanjutkan. Kita tidak fokus di situ ya. Lanjut, wa iyyaka nasta'in. Karena Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai hari pembalasan, maka hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jelas sampai sini? Nah, oke, makanya Nabi SAW mengatakan, "Malam yas'alullah ghadaballahu alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka dengannya. Kenapa? Orang yang tidak berdoa itu psikologinya sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia menyandarkan bahwa keberhasilan yang dia terima selama ini itu karena usahanya. Salah. Ikhtiar itu wajib. Tapi ketika dia berhasil bukan sebab ikhtiar, tapi karena Allah yang memberikan pertolongan. Jelas sampai sini? Nah, berarti dalam hidup ini Bunda, kita tidak boleh lepas dari yang namanya ibadah, kemudian senantiasa memohon pertolongan. Oke, kalau ada orang yang beribadah tanpa memohon pertolongan, jatuhnya sombong. Paham ya Bunda? Taunya cuma sholat, zakat, sedekah, tapi dia tidak mau berdoa. Jatuhnya apa? Sombong. Kalau ada orang
orang yang sukanya minta tolong saja kepada Allah, tapi tak beribadah. Ah, ah, doanya kencang, di mana-mana dia berdoa, tapi sholat enggak, puasa enggak, maksiat jalan, sukanya ya Allah. Apalagi kalau saat dapat masalah, nangis dia berdoa kepada. Tapi saat bahagia, tinggal doanya. Hilang doanya. Nah, saat bahagia lupa berdoa, saat dapat masalah, berarti dia butuh Allah itu saat dapat masalah. Nah, oke. Jadi kalau ada orang yang kita ulang kembali, ya. Jika ada orang yang beribadah tanpa memohon pertolongan kepada Allah, jatuhnya sombong. Jika ada orang yang memohon pertolongan kepada Allah tanpa beribadah, jatuhnya sesat. Saya ulang kembali, jika ada orang yang beribadah tanpa memohon pertolongan kepada Allah, jatuhnya apa? Sombong. Jika ada orang yang memohon pertolongan kepada Allah tanpa beribadah, jatuhnya apa? Sesat. Jika ada orang yang tidak beribadah, tidak pula memohon pertolongan kepada Allah, udahlah tak beribadah, tak pula memohon pertolongan. Itu apa itu? Jatuhnya apa? Jatuhnya kafir. Oke. Ada pula orang yang di dalam hidupnya sibuk beribadah, sibuk pula memohon pertolongan kepada Allah. Itulah orang yang benar. Allah ingin mengajarkan tipe manusia yang terbaik itu adalah hidupnya senantiasa beribadah, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Jelas? Nah, baik. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan terkait macam-macam isti'anah. Silahkan ditulis macam-macam isti'anah atau pembagian isti'anah, memohon pertolongan. Pertama, meminta pertolongan kepada Allah dalam hal kebaikan disyariatkan dan dalam hal keburukan disyariatkan dan dalam hal keburukan diharamkan. Contoh meminta kepada Allah dalam hal kebaikan, minta hidayah, minta diberikan rezeki yang berlimpah. Apalagi minta anak, minta dijauhkan dari maksiat, apalagi minta dilindungi dari perbuatan-perbuatan buruk. Itu kebaikan, benar. Itu disyariatkan. Tapi kalau dalam hal keburukan meminta kepada Allah, jatuhnya haram. Ya Allah, tetangga itu julid sekali, tolong matikan dia besok. Itu haram. Jelas ya? Atau ya Allah, dia telah menzalimi saya, tolong jangan engkau anugerahkan anak kepadanya. Itu tidak boleh. Memang doa orang yang terzalimi itu makbul, tapi bukan berarti orang yang dizalimi itu dibolehkan untuk mendoakan keburukan kepada dia yang menzalimi. Kalau kita mudah dizalimi, maka berdoalah kebaikan untuk dirinya.
berdoalah kebaikan untuk diri kita juga, bukan mendoakan keburukan untuk dirinya. Jelas ya? Nah, kebanyakan manusia salah persepsi. Doa orang yang terzalim itu kan kampul. Akhirnya apa? Matikan dia, tabrak dia dan lain sebagainya, cabut nyawa suaminya. Ya, tidak boleh benar. Dalam hal keburukan tidak boleh meminta kepada Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup dalam perkara yang mampu ia lakukan. Oke, dalam hal kebaikan disyariatkan. Dalam hal yang mubah boleh, dalam hal keburukan haram. Contoh meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup ya, benar, dalam hal kebaikan. Misal meminta kepada si fulan untuk mendoakan kita, itu disyariatkan. Meminta agar orang soleh itu mau mendoakan kita, itu disyariatkan. Jelas ya? Tapi ingat juga, sebaik-baik berdoa itu adalah sendiri. Kenapa? Pertama, dia yang beribadah. Kalau dia yang memohon pertolongan kepada Allah, berarti saat itu dia yang sedang beribadah. Kalau dia minta tolong kepada orang lain untuk mendoakannya, yang beribadah siapa? Orang lain. Belum lagi kasih fee, amplop 300.000, 400.000, ya kan, supaya ngasih dia, ya kan. Ustaz tolong doakan, ya kan. Setelah itu belum tentu dikabulkan. Oke. Jelas ya? Bukan tidak boleh, Bunda. Bukan tidak boleh, tapi lebih afdol berdoa sendiri. Oke. Ustaz, tapi kan saya ini enggak soleh, Ustaz. Sedangkan beliau itu orang soleh. Sejak kapan syariat mengajarkan kepada kita doa orang yang soleh yang dijabah? Sejak kapan? Tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, benar. Justru ketika dia bermaksiat, dia bertaubat, di situ dia berdoa, itu yang paling disenangi oleh Allah. Paham ya? Ustaz, tapi kan ada doa anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, ya kan? Apabila telah mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antara itu kan doa anak yang soleh. Apa maksud doa anak yang soleh? Berarti anak yang tak soleh tak dijawab doanya. Bukan begitu maksudnya, benar. Doa anak yang soleh itu adalah anak yang soleh itulah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau anak yang tidak soleh, jangankan mendoakan orang tuanya, diri sendiri tak mau. Nah, mendoakan diri sendiri dia malas. Jelas sampai sini? Nah, dalam hal yang mubah boleh. Contoh apa? Minta pertolongan kepada makhluk yang hidup dalam hal yang mubah. Di sini kan sudah kita catat ya. Minta suami agar ngangkat galon. Nah, itu boleh. Minta disetirin oleh suami
Boleh dalam hal yang mubah. Minta disuapi oleh suami. Boleh banget. Oke, kita saat itu statusnya mubah, tapi dia yang memberikan pertolongan sedang beribadah. Itu kaidahnya benar. Kita yang meminta tolong dalam hal yang mubah itu boleh. Mereka yang memberikan pertolongan kepada kita saat itu dia sedang beribadah. Oke. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup dalam hal keburukan sudah paham kita semua itu haram. Sedikit kali bawa uang 10 juta sebulan, tambahlah. Ada ambil uang di kantor itu agak 5 juta gitu kan. Tak pentinglah bang, uang entahkah uang halal ataukah uang haram. Yang penting kau bawa uang kembali setiap bulan itu 20 juta. Oke. Atau minta tolong kepada suami untuk berbohong, datang paket Shopee. Tak ada uang, bilang aja bang. Kalau orangnya pergi atau rumahnya nggak di sini, berarti haram. Jelas. Oke udah. Atau datang ke rumah supaya menghindar. Ajarin anak nanti kalau ada yang datang, diajarinya bilang mama di sini. Ini berarti dia minta tolong kepada makhluk dalam perbuatan buruk, dosa. Dosa jariah lagi. Kenapa dosa jariah? Anaknya pun ikut berbohong. Jelas sampai sini? Oke, lanjut yang ketiga. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup dalam perkara yang tidak mampu ia lakukan. Meminta pertolongan kepada makhluk hidup dalam perkara yang tidak mampu ia lakukan. Kalau tadi yang nomor 2 perkara yang mampu ia lakukan. Ini perkara yang tidak mampu ia lakukan. Ada kalanya sia-sia dan ada kalanya menjadi haram. Oke, contoh mudah. Sebutkan contoh meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang tidak mampu ia lakukan, tapi tidak berdosa, hanya sia-sia saja. Contoh, meminta kepada orang untuk meminta kepada orang yang lemah untuk mengangkat sesuatu yang berat. Itu sia-sia. Paham ya? Meminta dibacakan buku oleh orang yang buta. Itu sia-sia. Sekarang pertanyaannya, apa contoh meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup tapi dia tidak mampu melakukannya dan statusnya haram? Makhluk hidup, dia tidak mampu melakukannya dan statusnya haram. Tadi kan sia-sia. Meminta untuk meramal nasib, itu haram. Kenapa? Karena makhluk tidak mampu melakukan itu. Paham ya bunda? Meminta apa lagi? Meminta kepada makhluk atau meminta kepada orang tersebut untuk mengetahui hal yang gaib, itu juga haram. Ingat bunda, masa depan itu hanya Allah yang tahu. Hal-hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Makhluk tidak mampu. Meminta kepada seseorang agar menjadi
pawang hujan. Boleh atau haram? Sepakat dulu, boleh atau haram? Haram. Bahkan syirik. Kampung-kampung masih banyak tuh. Meminta pada kuburan tuh ada di kampung, maaf ya Kak ya. Kalau pesta ada pawang hujan. Ya. Tapi saya nggak tahu apa gitu. Iya. Di sana tuh ada kampung namanya apa ya? Ada kuburan-kuburan. Empat. Termasuk juga hal-hal yang haram itu kepada makhluk, minta umur panjang boleh kepada makhluk. Tidak boleh. Ya. Yang keempat, minta pertolongan kepada orang mati secara mutlak haram. Baik yang telah mati itu nabi, wali, apalagi selain mereka. Nah, dapat kita simpulkan, meminta pertolongan kepada orang yang mati secara mutlak haram mudah. Sepakat para ulama, jelas. Sekalipun yang mati itu, yang wafat itu adalah nabi. Boleh minta tolong kepada nabi? Boleh minta tolong kepada nabi? Tidak. Mudah kalau berziarah ke Raudhah, jika mohon maaf, kalau ada orang yang berziarah ke Raudhah dia meminta tolong kepada nabi, syirik. Kita hanya diperintahkan untuk mendoakan nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita diminta untuk bersolawat. Bersolawat itu adalah apa arti solawat? Ucapkan salam. Solawat itu terambil dari kata solat. Solat itu artinya doa. Makanya as-solat dimana ad-doa. Berarti kalau solawat itu sedang mendoakan nabi. Bersolawat itu bunda sedang mendoakan nabi. Jelas ya? Nah, kalau kepada nabi saja tidak boleh, apalagi kepada wali, kepada habib-habib, kepada orang-orang yang dikatakan soleh. Di kampung-kampung masih seperti itu. Masih banyak, masih sangat banyak. Orang yang mati itu butuh pertolongan. Dia aja tahu nasibnya kan. Nanti di akhirat kita tanggung jawab, ya aku sudah mati, kau pula minta pertolongan, aku yang butuh pertolongan. Orang yang mati itu butuh pertolongan. Jelas ya? Pertolongan siapa? Orang-orang yang hidup, minta didoakan oleh kaum muslimin dan muslim. Jelas sampai sini ya? Oke. Tapi hari ini masih kita temukan juga orang berbondong-bondong pergi ke suatu daerah, ke kuburan yang dikatakan waliullah. Iya. Nah, kemudian meminta di situ. Mohon maaf, bahkan nggak usah jauh-jauh ke sana mudah. Saya ketika berziarah ke kuburan mertua laki-laki saya di Kulit, masih banyak seperti itu. Hang tua ujung. Ketika sebelum bulan Ramadan memasuki bulan itu kan ada tradisi berziarah. Itu tradisi, bukan syariat, itu tradisi. Mohon Pak, masih banyak yang ngomong Pak, besok masuk bulan puasa, doakan adik ya supaya bisa menjalankan puasa dengan penuh jahir. Apalagi Pak, ini emaknya yang bilang, Pak, besok kakak mau tes PNS. Mau tes PNS. Tolong doakan ya, ya Allah. Ya.
Pertolongan dengan perantara amal soleh. Jenis ini disyariatkan. Baik. Ini disyariatkan mudah. Sebagaimana ditelah wa ta'awanu 'alal ma wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ditelah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi segala amal-amal kebaikan kita dengan perantara itu bisa kita memohon pertolongan. Ya Allah, saya telah melaksanakan salat ini dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Engkau bisa memberikan kemudahan bagi saya. Saya telah bersedekah, tolong mudahkan rezeki anak saya. Saya telah berpuasa, ya Allah. Dengan perantara amal saleh itu disyariatkan dan bahkan dianjurkan. Udah kenapa? Karena melalui dalil Al-Fatihah ini ibadah dulu baru mohon pertolongan. Jangan terbalik. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham maksudnya? Berarti yang wajib didahulukan dulu apa? Ibadah. Setelah beribadah kemudian minta pertolongan. Maka kalau ditanya Ustaz, kenapa didahulukan ibadah baru memohon pertolongan? Maka jawabnya ibadah dulu baru memohon pertolongan. Paham gak Bunda? Ini mohon pertolongan tapi tidak beribadah. Nah, tidak beribadah, tak sholat. Setelah sholat baru berdoa. Oke. Ibadah itu hak Allah, sedangkan memohon pertolongan itu hak manusia. Maka dahulukan dulu hak Allah, baru hak manusia. Paham? Pertanyaannya, bagaimana agar kita diberikan pertolongan oleh Allah? Maka dahului dengan ibadah. Paham ya Bunda? Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah? Maka dahului dengan ibadah. Jelas sampai sini? Nah. Ada yang ditanyakan? Sekarang saya tanya lagi, kenapa manusia itu mampu beribadah? Karena ditolong Allah. Itu jawabannya adalah manusia itu bisa beribadah karena ditolong oleh Allah. Paham ya? Maka kalau begitu, kalau ingin ibadah itu benar, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Orang yang ahli maksiat, dia mesti memohon pertolongan kepada Allah agar keluar dari maksiatnya. Satu, bahkan orang yang hidupnya senantiasa taat kepada Allah, dia juga mesti memohon pertolongan kepada Allah agar dia istiqomah taat sampai mati. Semua manusia mesti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini Bunda? Maka jangan pernah tinggalkan berdoa. Ya. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Saya ada seorang baca Al-Quran. Perbedaan seperti itu, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita pertama, kalau saya ditanya Bunda, maka saya mengikuti pendapat yang paling kuat. Paham ya? Dalam hal ini adalah yang mayoritas. Tapi jika ada orang yang mengamalkan pendapat yang minoritas, pun demikian kita tidak salahkan karena dia berpegang juga pada dalil itu. Nah, paham ya? Bagaimana kalau kita menyalahkan orang-orang yang seperti itu? Ya tentunya itu tidak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena sepanjang dia masih ada dalil, ya, iya kan?
dia datangkan dalil itu adalah hanya sebatas qaul ulama saja, tapi ulama itu tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu salah. Paham tak benar? Hanya pendapat-pendapat pribadi. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, umpamanya buku ini, tapi tidak ada rujukannya ke Al-Quran dan Sunnah. Ingat, semuanya harus dikembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, jelas ya? Nah, cuma mudah kalau belajar hadis nanti, maka dalam hal ini begini, hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang ahad, ada yang dhaif. Jika berbenturan hadis sahih sama hadis dhaif, yang mana mudah amalkan? Sahih. Jika berbenturan hadis sahih dengan hadis hasan, yang mana mudah amalkan? Hadis sahih. Karena hasan itu satu tingkat di bawah sahih. Begitu saja. Oke, cuma ingat saja, empat mazhab itu semuanya mengambil dari hadis-hadis Nabi. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kok beda? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan peluang kepada kita untuk berbeda. Paham ya? Dalam hal yang furu', paham dalam hal yang furu' cabang, tapi kita tidak boleh berbeda dalam hal akidah. Tidak boleh berbeda dalam hal akidah. Makanya ulama-ulama itu muda, yang empat mazhab itu mereka jarang sekali menulis tentang akidah, karena menurut mereka akidah itu satu. Nah, jelas ya. Tapi kalau sudah ada yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat, sholat tarawih boleh bulan Sya'ban, puasa boleh 31 hari, ya kan? Nah, kemudian apalagi masalah sholat, apakah Rabbil firli dunubi, apakah dia membaca Allahumma ba'id baini, apakah dia membaca Allahu akbar kabira, semuanya itu datang dari hadis-hadis sahih. Paham ya? Yang tidak boleh itu adalah ketika dia sholat zuhur, tasyahudnya satu, itu kan furu tuh, itu kan yang usul, yang seperti itu tak boleh. Nah, tapi Ustaz, yang mana sebenarnya menurut mazhab Hambali tahiyat awal itu wajib? Menurut mazhab Syafi'i tahiyat awal itu sunnah. Tapi mereka sepakat kalau orang meninggalkan tahiyat awal tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu saja. Nah, jadi di situ cuma biasanya sebagai penutup, orang-orang yang tidak mempelajari fikih empat mazhab, biasanya kalau dia fokus satu mazhab, biasanya dia akan menyalahkan yang lain. Maka itulah sebabnya kenapa saya mengajak budak untuk mempelajari fikih secara mendalam, bukan hanya di sini, tapi di luar sana. Bagaimana pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, supaya tidak mudah kita menyalahkan. Saya pernah baca sendiri, saya baca mudah, walal akhirati yuqinun. Oke, saya coba. Walal akhirati yuqinun. Harusnya walal akhirati yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya baca seperti ini. Dibilang saya sesat. Padahal membaca Al-Quran itu ada 20 macam. Nah, yang dia ketahui satu itu pun belum tuntas. Jelas ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litaskى illa tadhkiratan liman yakhsha. Mu'minun jadi mu'minun. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada.
Cuma kalau orang yang tidak terbiasa membaca itu dia bilang ini aneh, susah. Biasanya imam Nggak usah panggil. dia kalau baca kira ini nanti saya Kan ke depan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, ke depannya Bunda saling ajak teman-teman untuk gabung sebelum terlampau jauh kita mempelajari. Nanti kita sudah membahas An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sebelum sampai ke sana, jika ada teman-teman yang ingin diajak, maka ajak. Pastikan mereka yang semangat untuk belajar. udah di grup Ustaz, udah ada halo Ustaz, memang warungnya. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan